Saudara, pelaksanaan ibadah haji tinggal beberapa pekan lagi. Tanggal 21 Agustus, kloter pertama jemaah calon haji akan bertolak menuju Tanah Suci. Berbagai kesiapan tentunya telah dilakukan Kementerian Agama dari mulai embarkasi, kesiapan dokumen, serta pemondokan. Iya, dan untuk membahas persiapan pelaksanaan ibadah haji, kita akan mendiskusikannya dengan Direktur Pelayanan Haji Dalam Negeri Kementerian Agama, Bapak Ahda Barori, dalam segmen wawancara yang berikut ini. Selamat malam Pak Ahda, terima kasih sudah datang. Selamat malam. Pak Ahda, ini kurang dari 3 pekan lagi jemaah kloter pertama akan berangkat ke Tanah Suci. Sudah berapa persen persiapannya sejauh ini? Ya, sudah mendekati 95%. Jadi sebetulnya kan persiapan ini sudah lama kita lakukan, Mbak. Jadi yang pertama ini kan yang paling penting kaitan dengan dokumen. Kenapa dengan dokumen? Karena tanpa dokumen jemaah haji tidak bisa diberangkatkan ke Arab Saudi. Makanya pemerintah mengambil kebijakan bahwa pembuatan dokumen untuk jemaah haji, karena jemaah haji itu kan 90% belum pernah bepergian ke luar negeri. Ya, dari kampung. Ya, jemaah baru. Memang tahun ini diprioritaskan calon jemaah yang memang belum haji. Makanya pada saat pelunasan tahap pertama hanya diperuntukkan bagi mereka yang masuk porsi dan belum haji. Kemudian ditambah cadangan 5%, 7.775. Nah, itu kan semuanya sudah belum haji. Nah, pada saat semuanya pada tahap pertama yang 1 bulan itu pelunasan, kemudian masih ada sisa porsi, baru diperuntukkan bagi orang yang masuk porsi tapi sudah haji. Kemudian penggabungan suami istri, orang tua atau lansia dengan pendampingnya, penggabungan mahram antara anak dan orang tua. Ini karena apa? Karena memang prioritas utama kebijakan pemerintah ini memberikan kesempatan seluas-luasnya bagi calon jemaah haji yang masuk porsi dan memang belum berhaji. Nah, ini catatan penting untuk supaya bisa diketahui di masyarakat kita, Pak. Ya, baik Pak Ahda. Kendala apa saja yang masih dihadapi dalam persiapan pelaksanaan ibadah haji tahun ini? Ya, kendala itu tentu ada. Tapi alhamdulillah bahwa persiapan kaitan dengan mulainya pelayanan itu di embarkasi di asrama itu sudah kita siapkan semua. Bahkan kita dengan Kementerian Kesehatan sudah melakukan sanitasi di semua asrama, dari baik itu asrama embarkasi maupun asrama antara. Semuanya sudah dilakukan. Bahkan Kementerian Kesehatan tahun ini betul-betul gigih untuk melakukan sanitasi. Karena apa? Ada kekhawatiran di situ. Kalau asramanya kurang bersih, kan mereka tidak nyaman, merasa bertanggung jawab. Artinya koordinasi antara Kementerian Agama dengan Kementerian Kesehatan kaitan dengan ini sudah kita lakukan 2 kali. Artinya pemeriksaan sanitasi asrama sudah kita lakukan 2 kali. Jika berbicara tentang kesiapan dari embarkasi sendiri, ada 12 embarkasi di seluruh Indonesia. Ada beberapa yang baru, salah satunya di Medan, Sumatera Utara. Seperti apa kesiapan di sana, Pak? Sumatera Utara juga lama. Jadi 12 embarkasi termasuk Sumatera Utara. Jadi sesungguhnya begini, embarkasinya 12, tapi asrama hajinya 13. Karena embarkasi Jakarta itu termasuk yang di Bekasi dan juga di Pondok Gede, kan gitu. Makanya asrama hajinya 13, tapi embarkasinya ada 12 karena satu bandara, kan gitu. Kemudian yang selain yang 12 tadi itu ada embarkasi antara. Embarkasi antara itu ada 5, yaitu Gorontalo, kemudian Palangkaraya, kemudian Jambi, kemudian Bengkulu dan Lampung. Jadi Lampung ke Jakarta, Bengkulu ke Sumatera Barat ke Padang, Jambi ke Batam, kemudian Palangkaraya ke Banjarmasin, kemudian Gorontalo ke Makassar. Itu jadi kita memang ini kan namanya kesiapan seperti ini semua sudah dipersiapkan di masing-masing provinsi. Karena kita melihat itu kepala daerahnya juga begitu gigih untuk memberi sekolah seperti itu. Tapi tentunya karena memang haji ini tugas nasional, menjadi tanggung jawab Menteri Agama, tapi kan Menteri Agama sebagai koordinator mengkoordinasikan kepada instansi terkait dalam rangka memberikan layanan kepada jemaah haji baik di dalam negeri maupun di Arab Saudi. Ya, baik Pak Ahda, kita tahu kerajaan Arab Saudi sendiri terkait dengan renovasi yang dilakukannya terhadap tempat-tempat yang akan didatangi untuk ibadah haji itu sendiri masih berlangsung hingga saat ini. Maka artinya penyesuaian penyelenggaraan ibadah haji dari kita juga harus ada penyesuaian di sana. Kira-kira apa yang bisa kita pelajari dari tahun kemarin? Jadi begini. Jadi karena
Masjidil Haram itu diperbaiki dan sampai sekarang itu belum selesai. Makanya ini kan kaitan dengan siapa-siapa yang harus diberangkatkan. Maka tahun 2013 yang lalu pemerintah Arab Saudi mengeluarkan kebijakan semua negara yang mengirim jemaah haji dikurangi 20%. Nah, sesungguhnya bahwa Indonesia ini kuota awalnya 211%. Tapi karena 211.000 maksud saya, bukan persen. Kemudian dikurangi 20% menjadi 168.800. Ini kan konsekuensi karena memang ini kebijakan pemerintah Arab Saudi yang harus kita respon. Dan tidak hanya Indonesia sebetulnya yang dikurangi. Semua negara yang mengirim jemaah haji semuanya dikurangi 20%. Nah, dari 168.000 ini kita dibagi menjadi untuk jemaah haji reguler, untuk jemaah haji reguler yang memang dikelola oleh Kementerian Agama semuanya. Itu 155.200. Sementara yang 13.600 dikelola oleh penyelenggara haji, ibadah haji khusus. Nah, itu kan. Jadi mereka kita serahkan walaupun regulasinya ada di pemerintah, tapi pelaksanaannya haji khusus yang 13.600 itu menjadi domain masing-masing penyelenggara ibadah haji khusus. Nah, kemudian kita menyesuaikan di dalam, mereka kan sudah memberikan warning kepada kita bahwa closing date-nya itu 4 hari sebelum wukuf. Jadi kemudian kita mengirimnya karena kita punya komitmen kalau nanti jemaah haji itu sampai closing itu belum selesai. Makanya sebetulnya perencanaan ibadah haji itu kan yang pertama itu penetapan kota sudah disepakati antara pemerintah Indonesia dengan pemerintah Arab Saudi, tertuang di dalam MOU antara Menteri Agama dengan Menteri Haji Arab Saudi. Nah, kemudian setelah kota itu disepakati, kita bikin rencana perjalanan haji namanya RPA. Kapan kloter pertama harus berangkat, kita menyesuaikan narik dari pelaksanaan wukuf yang ditetapkan oleh pemerintah Arab Saudi sesuai dengan jadwal Ummul Qura, ditarik ke belakang karena pemberangkatan jemaah haji ini harus 28 hari selesai, kan gitu. Nah, tahun ini dan kita mengeluarkan kebijakan baru, pemerintah Indonesia mengeluarkan kebijakan baru bahwa tahun ini gelombang 1 insya Allah mendarat semua di Bandara Amir Muhammad Madinah sebanyak 192 kloter. Nah, gelombang 2 itu nanti insya Allah akan mendarat di Jeddah sebanyak 183 kloter. Karena semua total jemaah haji kita terbagi dalam 12 embarkasi tadi terdiri dari 375 kloter. Nah, itu kita menyesuaikan waktunya itu. Jadi artinya jemaah yang terakhir diberangkatkan ya pada saat sebelum closing date itu atau pas hari itu. Tidak boleh mundur karena ini izin mendaratnya seperti itu. Ada Kementerian Agama baru saja meluncurkan aplikasi baru untuk mempermudah para jemaah beribadah. Aplikasi Haji Pintar. Bisa dijelaskan, Pak? Jadi itu kan aplikasi Haji Pintar kan bisa dilihat di Android. Memang ini masih di Android. Tapi kalau misalnya di internet kita buka saja Google. Ya, Google di situ, begitu Google terus kita masukkan aplikasi Haji Pintar. Nah, setelah itu kita melihat di situ kita kita lihat di situ ada logo Kementerian Agama yang warna hijau. Nah, di situ setelah kita masukkan, kemudian kalau yang di Android kan disentuh, kalau di kan cukup diklik, sentuhlah masuk, kemudian dipasang, ya kan? Nah, di situ nanti kita tinggal nunggu aplikasi sampai aktif, bisa kita buka. Apa saja isinya dari aplikasi ini? Apa saja isinya aplikasi? Ya, beberapa layanan di Arab Saudi. Contohnya di sana keberangkatan jemaah haji, kapan mulai berangkat, schedule-nya, timingnya ya. Kemudian tentang catering itu kan termasuk di Mekah ini kan baru, kebijakan baru. Jadi selama ini kan catering di Mekah ini tidak pernah ada karena adanya kesulitan baik di dalam produksi maupun di dalam distribusi karena kondisi Mekah agak berbeda dengan Madinah. Nah, tahun ini kita coba ada kebijakan yang baru yang kita terapkan pada tahun ini, nanti jemaah haji selama di Mekah itu mendapatkan layanan catering sebanyak 15 hari. Tapi hanya satu kali makan siang. Karena kita memperkirakan betapa sulitnya untuk mendistribusikan catering kepada jemaah sejumlah 155.200 itu bukan barang yang gampang. Nah, makanya ini kita coba sehari satu kali selama 15 hari jemaah haji berada di Mekah.